Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Seperti yang kita tahu, ini adalah dua mobil yang menjadi ujung tombak penjualan Suzuki. Meskipun berbeda nama, kita tahu mobil ini dibangun dari rangka yang sama seperti R3. Padahal kalau mukanya ini sama, lebih cocok ini kita panggil R3 Cross. Oke, tapi di luar itu semua sebenarnya kelihatan Suzuki pengen ngebedain dua mobil ini banget ya. Kebukti dari website mereka yang menyebut XL7 ini sebagai the new extraordinary SUV. Nah, dengan perbedaan harga yang cukup signifikan pada mobil yang sama ini, kamu pengen tahu pilihan mana sih yang lebih tepat? Yuk kita cari tahu. Oke, yang ada di sebelah kanan gue ini adalah R3 GL manual tahun 2020 minor upgrade, dan yang di kiri gue ini adalah XL7 Beta manual. Jadi dua-duanya sama tahun 2020 dan sama-sama transmisi manual. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian tidak lupa untuk berikan video ini like, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita test drive mulai dari R3. Oke, sekarang kita udah di R3. Kita pertama cobain R3 dulu, baru abis ini XL7 ya, buat cari tahu bedanya. Seperti biasa, pertama kita radius putar dulu, kita uji coba MPV andalan Suzuki yang satu ini. Karena kalau kalian belum tahu, XL7 itu disebut sebagai SUV oleh Suzuki, katanya. Nah, sekarang kita coba radius putar R3. Agak mepet ambilnya. Wah, naik trotoar guys. Naik trotoar. Nah, sekarang kita langsung berpindah ke Suzuki XL7, SUV dari Suzuki. Nah, kita coba ya. Sama nih, kita ambil mepet juga. Wah, pas lagi kosong. Habisin setir dulu, baru kita. Loh, kok kayaknya dapet ini ya? Sama, naik juga ternyata. Tapi gue lupa deh, tadi gue ambilnya agak mepet segini apa enggak. Tapi ini masih lebih nggak terlalu mepet tadi kita coba R3 sih. Gue nggak tahu, tadi mungkin gue ada perbedaan jarak yang gue ambil, tapi kira-kira begitu radius putar dari dua mobil ini. Oke, sekarang kita mau coba dulu kedapan kabin dari MPV ini. Apakah dia berbeda dari XL7 yang katanya bener-bener beda mobil? Kita cari tahu aja langsung menurut aplikasi pengecekan decibel meter. Oke, 60 kecil ya. Ini 60 kecil. Ingetin aja angkanya, habis ini kita pindah ke XL7 dan lihat angkanya. Sekarang kita mau coba pengen tahu. Tadi kan kita juga udah lihat R3 di 60 kecil ya, 60 sampai 64. Sekarang gimana dengan XL7? Apakah ada perubahan ketebalan atau ditambahkan peredam sama Suzuki? Kita langsung aja cari tahu. Sama ya ternyata ya, sama ya, kurang lebih sama. Berarti kalau memang aplikasi ini bener ya, nggak ada perbedaan yang signifikan dengan kekedapan R3 ataupun XL7, karena memang dari pendengaran telinga juga nggak terlalu beda-beda yang gimana sih, nggak ada perbedaan signifikan. Jadi mungkin bisa jadi angka itu benar. Jadi untuk soal kekedapan sama. Nah, dari segi fiturnya sendiri, R3 tipe GL ini dilengkapi dengan headlampnya. Dia sudah proyektor halogen, dan ketika kalian masuk ke dalam, di speedometer sini sudah ada MID-nya yang bisa menampilkan informasi seperti sisa range, atau ada jam juga, dan ada konsumsi rata-rata bahan bakar. Nah, setelah itu di setirnya dia nggak polos-polos amat, karena seperti Suzuki lainnya yang kita tahu, dia sudah ada Bluetooth phone button-nya, jadi kalian bisa koneksi Bluetooth atau angkat dan tutup telepon dari sini. Nah, setelah itu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan head unit, tapi ini head unitnya upgrade ya, tapi upgrade-nya dia yang bagus punya karena presisi ke frame-nya. Ini head unit Android nih, jadi buat kalian yang kekinian banget, nah ini udah mendukung lah support ininya ya, head unit Nah, tapi kalau memang sebelum dia upgrade ini, kalau yang tipe GL ini dia belum dapat head unit ya, jadi dia cuma layar biasa gitu aja, belum yang touchscreen begini. Udah di upgrade. Dan untuk R3 GL 2020 ini dia memang ada seperti minor upgrade. Jadi kalau R3 sebelumnya kalian lihat yang tipe GL tuh AC-nya masih kayak
kompor tuas ininya. Kalau ini udah digital mirip yang GX punya. Nah ini dia, jadi tampilannya tetap lebih terlihat mahal dan elegan di saat yang bersamaan. Nah mobil ini juga sudah ada power outletnya. Di depan sini ada USB 1, ada aux-nya, ada power socket, dan di tengah sini ada lagi. Jadi sudah oke lah, udah cukup memadai untuk kalian ngecas gadget kalian selama perjalanan. Nah sedangkan untuk fitur keselamatannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag untuk penumpang depan, parking sensor, dan pengeremannya juga sudah ABS EBD tentunya ya. Nah untuk yang rangka R3 ini dia juga sudah dilengkapi dengan side impact beam, jadi meredam benturan dari sisi samping itu sudah lebih oke daripada R3 yang lama. Kuncinya juga sudah immobilizer, jadi nggak sembarang kunci bisa nyalain mobil ini. Oke, sekarang saatnya kita bahas fitur XL7. Memang dengan harga yang bisa dibilang cukup signifikan ya, bertambahnya daripada R3, kita mendapatkan fitur-fitur juga yang jauh lebih banyak. Seperti dari depannya kita udah lihat headlampnya dia sudah menggunakan teknologi yang terkini, yaitu LED, ditambah juga ada daytime running light-nya, jadi tampilannya lebih modern dari luar. Masuk ke dalam, head unitnya juga sudah head unit touchscreen tentunya ya, 8 inci, jadi sudah fiturnya cukup banyak, jadi cukup menghibur lah. Nah di tengah sini kita juga dapat speedometer yang beda, dengan khususnya di bagian MID-nya ya. Karena MID di sini pertama dia berwarna, dan kedua dia menampilkan fitur dia menampilkan informasi yang lebih lengkap. Ada driving time, ada jam, ada motion front, gue gak tahu ini apa, tapi ini ya ada aja gitu pokoknya. Terus ada tampilan torsi dan power, ini kayak yang di Suzuki Baleno, dan ada juga di BMW, jadi keren aja sih. Nah, ada akselerasi juga, jadi memang tampilannya lebih lengkap MID-nya. Nah setelah MID, di setirnya ini juga untuk yang tipe beta ini sudah ada dilapisi kulit, jadi terlihat lebih sporty, dan ada audio steering switch. Nggak lupa juga pasti ada Bluetooth buttonnya di sini. Nah untuk AC-nya sama, dia digital, kurang lebih ya sama lah ya. Nah hanya saja ada untuk XL7 ini yang membedakannya lagi, dia punya electric retract mirror. Dan mobil ini juga sudah ada start stop engine tentunya, jadi sama kayak R3 GX. Kalau yang GL tadi kan masih kunci biasa. Nah mobil ini juga sudah ada ventilated cup holder, jadi ada AC-nya tuh buat air minum kalian. Jadi jangankan kalian nggak bakal kepanasan, orang air minum kalian aja dikasih AC sama Suzuki kan gitu. Nah mobil ini juga ada power outlet yang sama jumlahnya sama Suzuki R3 GL yang kita udah coba tadi. Dan ya udah, untuk fitur hiburannya XL7 tipe beta ini itu aja. Kalau sama Alfa setahu gue bedanya cuman spion ini aja yang bisa ada kameranya, dia itu gak terlalu penting sih buat gue, dan spion itu banyak dijual aftermarketnya. Tapi untuk varian beta ini, varian tipe tengah XL7, itu fitur hiburannya. Nah kalau untuk fitur keselamatan yang membedakan XL7 dan R3 GL ini, hanya di bagian jok belakang ini sudah ada ISOFIX-nya, dan dia sudah ada electronic stability program, dan ada hill hold control. Nah jadi memang Suzuki ini dia nyebut ini SUV berani ya, padahal rangkai R3 MPV. Dia sebut ini SUV, tapi dilengkapi juga dengan hill hold control. Hill hold control itu kalau di Toyota mirip hill start assist lah ya, jadi kalau kalian tanjakan mobil ini gak bakal turun. Selebih sih sama ya, paling ya cuman kalau di XL7 beta ini dia udah ada parking sensor dan kamera bawaan. Kalau di GL kan belum ada kamera bawaan, kalau ini udah ada kamera bawaan. Selebihnya sama. Nah gimana dari segi visibilitas? Kalau soal visibilitas, R3 ini dia lebih rendah daripada Avanza ya, yang pasti ya. Tapi dia kayaknya sih ini terlihat lebih tinggi daripada kalau kalian bawa Mobilio. Ini lebih tinggi, posisi penglihatan kalian ya, posisi lebih tinggi. Secara keseluruhan sih nggak ada masalah. Blind spot juga minim ya di sini ya, blind spotnya minim, visibilitas keseluruhannya bagus. Nah tapi apakah dia berbeda dengan XL7 yang lebih tinggi ground clearance-nya? Kita coba aja langsung. Oke, kita sekarang masuk ke tes visibilitas dari XL7. Kita pelan-pelan dulu aja, menikmati selama-lamanya ada di perempatan ini. Sama ya, gak ada bedanya ya, orang ini bener-bener mirip sama R3. Cuman beda satu aja, karena mobil ini disebut SUV, Suzuki membuat mobil ini kursinya sedikit beda, yaitu dia bisa diatur tingginya. Jadi karena tadi bisa diatur, gua atur paling tinggi, jadi sangat merasakan sensasi SUV. Jadi kap mesin kelihatan, pokoknya
posisi berkendara jadi lebih tinggi daripada R3. Walaupun rasanya sama ya, tapi intinya sih ini lebih tinggi aja, karena selain ground clearance lebih tinggi, posisi duduk kita juga jadi lebih tinggi karena kursinya bisa diatur. Walaupun setirnya sih sama ya, nggak bisa di teleskopik, baru tilt aja, tapi ya jadi secara visibilitas dia lebih tinggi aja dari R3. Nah kalau soal suspensi, Suzuki ini dari gue coba Swift itu terkenal empuk ya dia karakternya, jadi nyaman. Sekarang kita maju ke speed bump kecepatan 50. Nggak seempuk Swift ya, mungkin memang karena karakternya juga udah berubah. Coba kita agak pelan aja ya. Tadi 40 ya, empuk sih, cuman gue expect yang lebih empuk harusnya ya. Empuk sih memang sih, cuman ya gue ekspektasi gue lebih tinggi aja gitu, tapi bukan berarti ini masalah sih. Ini nyaman-nyaman aja untuk ukuran MPV yang sekelas Mobilio, Avanza dan lain-lain ya. Nah tapi gue penasaran sekarang gimana rasanya XL7, jadi kita pindah. Sekarang kita mau tahu perbedaan suspensinya, apakah dia ada perbedaan karakter atau enggak. Nah karena ini lebih tinggi harusnya sih ada. Kita coba aja rasanya di kecepatan 50 lebih. Oke, kita sekarang coba lagi di 60. Oke, sekarang kita agak pelan, lihatin speed bumpnya, kecepatan 40. Oke, ini lebih empuk. Oke, konklusinya untuk suspensi XL7 ini ternyata dia lebih memiliki karakter yang empuk, lebih empuk daripada R3. Jadi suspensinya dibedain ya. Untuk mobil yang sama ini sebenarnya lebih empuk. Jadi buat kalian yang cari ya pasti ini lebih nyaman sih, karena jelas lebih empuk. Kalau kalian emang ngeliatin jalan rusak atau apa, sudah pasti ini lebih nyaman ke penumpang, nggak cuma ke kalian doang. Nah tapi dari sini dengan karakter suspensi yang udah dibuat beda sama Suzuki, tentunya akan menghasilkan handling yang berbeda. Jadi kita coba aja. R3 adalah MPV yang bukan terkenal sih, memang fisiknya itu agak rendah, nggak setinggi Avanza. Sekarang kita coba aja handlingnya dan gimana rasanya kalau mobil ini dibawa bermanuver. Apakah dia direct atau enggak, kita coba aja langsung. Oke. Oh asik ya. Buat MPV ini asik loh, buat untuk MPV ya. Tapi dari coba ini sih kalau boleh tebak-tebak, kayaknya XL7 bakal limbung deh pasti deh. Bakal limbung, soalnya secara XL7 lebih tinggi kan. Kayaknya sih bakal limbung nih. Kalau untuk MPV ini udah enak menurut gua, dengan ground clearance-nya ini udah cukup enak handlingnya. Sekarang kita pindah ke XL7 aja. Oke, sekarang kita udah coba handlingnya R3. Sekarang kita coba handlingnya Suzuki XL7. Mari kita coba. Bentar. Oke. Oke. Ini lebih Ini lebih limbung daripada R3, body roll lebih terasa. Dan kita coba lagi aja, kita coba bermanuver. Ini adalah downside sih, atau negatifnya lah, sisi negatif daripada mobil dengan ground clearance yang lebih tinggi dan suspensi yang lebih empuk. Jadi mungkin kalian akan lebih nyaman kalau lewatin jalanan rusak atau speed bump, dan juga kalian lebih pede gitu ya, karena mobil ini nggak akan mudah mentok atau ngegasrot bawahnya. Tapi ya kalian harus menerima konsekuensinya, yaitu handlingnya yang tidak lebih bagus daripada R3. Oke, setelah menjajal kedua mobil ini, di luar dari fitur, model, dan sedikit visibilitas, kami rasa tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dari kedua mobil ini. Maksud kami, di luar 3 poin yang tadi gue sebutin, kayaknya perbedaan dari dua mobilnya adalah perbedaan gaya berkendara aja. Jadi kalau kalian mau yang lebih empuk, kalian bisa milih XL7, atau kalau kalian mau handling yang lebih baik, kalian bisa pilih R3. Karena di luar 3 poin yang gue sebutin tadi, kurang lebih mereka ya sama, cuman beda gaya berkendara aja dan rasa yang ditawarkan. Kalau kalian mau lebih berhemat ya kalian bisa pilih R3. Kalau kalian kebanyakan uang, kalian bisa pilih XL7. Tapi kalau kalian masih bingung kalian mau pilih yang mana, mungkin kalian belum datang dan cek langsung unit ini di showroom kami.
Boleh banget, kalian tinggal janjian aja sama orang showroom kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga ke Instagram sales kami di sini. Nah, buat Formula Friends lainnya yang mau cek mobil second berkualitas lainnya, kami masih punya banyak. Kalian bisa kunjungi website resmi kami di www.mobstripcast.com dan kalian juga bisa follow TikTok kami di @formula_motor. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini bila menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kata aja, udah gak ada penjelasan lagi.